Shalom adik-adik, puji nama Tuhan ya, kita bisa bertemu lagi di renungan harian anak. Adik-adik, sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, kakak ajak adik-adik untuk berdoa ya. Kita minta pimpinan Roh Kudus. Terima kasih ya Tuhan buat hari yang Tuhan jadikan. Sebentar kami akan belajar renungan firman-Mu, Tuhan memberkati kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Adik-adik, renungan hari ini berjudul Belajar dari Kesalahan. Terdapat di Yakobus pasal 3 ayat yang ke-1 sampai ke-2. Tetapi kita akan membaca di Yakobus pasal 3 ayat 2 berbunyi, sebab kita semua bersalah dalam banyak hal. Barang siapa tidak bersalah dalam perkataannya, ia adalah orang sempurna, yang dapat juga mengendalikan seluruh tubuhnya. Jadi ada sebuah cerita, begini ceritanya ya. Lonceng pergantian jam pelajaran berbunyi, ding 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 ding. Sebentar lagi Bu Ina akan masuk kelas untuk mengajar bahasa Inggris. Lorena dengan segera mengambil penghapus dan menghapus tulisan di papan tanpa meminta izin teman-temannya yang sedang mencatat tulisan yang ada di papan tulis. Perbuatan Lorena itu tentu saja membuat teman-teman yang sedang menyalin menjadi marah. Tetapi Lorena tidak peduli karena ia telah selesai mencatat. Ada pengumuman ditempel di majalah dinding. Semua siswa berebut mendekati majalah dinding untuk mengetahui pengumuman tentang kegiatan outing kelas besok. Tiba-tiba Rio memaksa maju mendekati majalah dinding tanpa mempedulikan temannya. Perbuatan Rio ini menyebabkan Satya terjatuh dan tangannya menjadi luka karena terdorong agak keras. Dan anehnya adik-adik, Rio tidak meminta maaf. Dia pura-pura tidak tahu apa yang sedang terjadi. Nah, kakak tanya ya, dari dua contoh yang kakak ceritakan tadi, menurut adik-adik yang dilakukan Lorena dan Rio adalah perbuatan yang dapat dicontoh tidak? Pinter jawabannya, tentu tidak bisa dicontoh. Adik-adik, seharusnya kita tidak seperti Lorena ataupun Rio. Kita harus belajar peduli ya. Kalau Lorena tadi tidak peduli dengan teman-temannya, langsung dihapus catatan di papan tulis, kita tidak boleh seperti itu. Dan kita juga harus belajar tidak seperti Rio, pura-pura tidak tahu apa yang sedang terjadi, padahal dia sudah membuat Satya terjatuh. Harusnya apa? Minta maaf ya. Nah adik-adik, yuk kita belajar ya dari kesalahan. Jangan sampai kita melakukan kesalahan yang lebih parah lagi. Kita harus bertobat, kita harus minta ampun, kita minta maaf kepada orang yang kita sakiti. Yuk kakak ajak adik-adik untuk berdoa ya. Tuhan Yesus, hari ini aku berdoa untuk temanku yang mendapat hukuman karena melakukan kesalahan. Ampuni aku juga Tuhan, seringkali aku juga melakukan kesalahan. Ajar aku untuk berhati-hati dalam bertutur kata, dalam bertingkah laku. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Semangat ya adik-adik, jangan melakukan kesalahan lagi ya. Kalau melakukan kesalahan, cepat-cepat minta ampun, minta maaf ya. Yuk, Tuhan Yesus memberkati.